Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Muzaki dari kelas 11 IPA 1. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai koloid. Dan di akhir video saya akan membahas 5 soal mengenai koloid. Yang pertama, materi mengenai koloid terlebih dahulu. Pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Kemudian jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat nanti. Kemudian ada sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada berikut. Yang pertama, efek Tyndall. Kemudian gerak Brown. Yang ketiga, muatan koloid. Yang keempat adalah koagulasi. Kemudian cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid ada dua macam. Yang pertama, pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Kemudian ada pembuatan koloid dengan cara dispersi. Hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid, kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E. Menghamburkan cahaya. Ya, sampai E. Dan pembahasannya adalah jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah ciri koloid adalah sebagai berikut. Pertama, homogen secara makroskopis. Kemudian ada heterogen secara mikroskopis. Kedua, ada ukuran 1 nanometer hingga 100 nanometer. Ketiga, dua fase. 4, stabil. Kelima, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nomor 2, sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali. A. Dapat lolos dari kertas saring. B. Menghamburkan bekas cahaya. C. Dapat mengabsorpsi. D. Menunjukkan gerak Brown. E. Dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, sebab koloid hanya dapat disaring dengan penyaring ultra. Nomor 3. Nomor 3, peristiwa berikut ini. 1. Pembentukan delta pada muara sungai. 2. Pemurnian gula pasir. 3. Penyembuhan sakit perut oleh norit. 4. Penjernihan air. Merupakan koagulasi koloid adalah 1A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 2 dan 4. Dan jawabannya adalah C. Pembahasannya, koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi yaitu pembentukan delta muara sungai ataupun penggumpalan karet dalam lateks dengan format asam format. Nomor 4. Berikut merupakan cara pembuatan koloid. 1. Reaksi redoks. 2. Busur Bredig. 3. Reaksi hidrolisis. 4. Peptiasi. 5. Reaksi pemindahan. 6. Mekanik. Pembuatan koloid secara dispersi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 6, E. 4, 5, dan 6. Dan jawabannya adalah D. Pembahasannya, cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan mekanik, peptiasi, atau dengan loncatan bunga listrik. Nomor 5, proses elektrodialisis yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk A. Memisahkan partikel-partikel koloid, B. Mengendapkan partikel-partikel koloid, C. Mengukur dimensi partikel-partikel koloid, D. Membuang kelebihan ion-ion elektrolit dalam larutan koloid, E. Semuanya benar. Dan jawabannya D. Pembahasannya,
Elektrodialisis bertujuan untuk membuang kelebihan ion-ion dari larutan koloid. Berikut 5 materi mengenai koloid dan 5 soal berikut pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.